Ya, kemarin saya ngonten soal toleransi di Banten. Karena ternyata sejak berdiri, Banten itu sangat toleran. Sampai sekarang. Kecuali di kota Cilegon. Iya. Iya. Banten itu ternyata sejak Kesultanan berdiri, yaitu 500 tahun lalu, sudah mengajarkan kepada masyarakat soal Bhinneka Tunggal Ika. Sampai sekarang. Kecuali di kota Cilegon. Dan Banten itu terutama di kota Serang ya, dan juga di Rangkas Bitung, terdapat banyak rumah ibadah selain masjid dan musola. Mereka hidup rukun dan saling toleransi. Kecuali di Cilegon. Ya. Cek satu. Ya, kalau lihat film vampir atau Dracula, ternyata mereka itu takut banget sama salib yang di gereja itu. Apa di kota Cilegon ini banyak makhluk berjenis vampir dan juga Dracula? Kok takut banget kalau ada gereja? Ya, mungkin kalau secara kasat mata sih nggak ada itu ya, vampir, apalagi Dracula di Cilegon, saya pikir nggak ada ya. Tapi kalau orang yang berperilakunya mirip Dracula, mungkin banyak. Ya, kadang bajunya aja yang mirip. Wah, kelihatannya putih atau hitam misalnya gitu ya. Kerjanya ngisep darah di tempat hiburan malam. Di tempat-tempat seperti panti pijat, karaoke keluarga orang tapi. Ya, saya selalu heran kalau ada kelompok yang menolak berdirinya rumah ibadah. Mereka ini ketakutan imannya goyah ya? Atau ini masalah ekonomi aja? Beda ya kalau masalah ekonomi. Kalau perlu duit, bilang bos. Kan ada pinjol. Masa ditolak pinjol, larinya melarang umat beragama bangun tempat ibadahnya? Oh iya, saya baru ingat ya. Mungkin dengan aksi ikutan melarang berdirinya tempat ibadah itu, jauh lebih cepat cair ketimbang nunggu ACC dari pinjol. Iya. Ya, saya juga heran kalau ada daerah yang menolak berdirinya rumah ibadah salah satu umat beragama yang ada di kota itu, padahal penganut agamanya yang mengajukan izin rumah ibadah itu jumlahnya nyaris 10.000 orang. Bayangkan di sebuah kota yang nggak besar, dengan jumlah umat 10 ribuan orang di negeri ini, mereka nggak bisa diriin sebuah rumah ibadah. Tanahnya ada, dananya buat ngebangun juga nggak minta Pemda. Izin sudah berjalan dan kabarnya mentok di wali kota. Ujungnya kemarin itu dengan cara yang dramatis, wali kota dari Partai Berkarya dan wakilnya dari PKS itu menolak memberi izin pembangunan gereja. Bareng-bareng dengan ormas intoleran. Masih ingat Gus Samsudin nggak? Masih ya? Padahal Samsudin yang kerjanya ya kayak gitulah, kita tahu ya. Bisa bikin padepokan. Padahal izinnya nggak lengkap. IMB-nya nggak ada katanya, kalau nggak salah begitu ya. Anda masih ingat kan Samsudin yang dipanggil Gus itu? Masih lah. Ho-oh lo, tenanan. Lihat padepokannya. Mewah melebihi sebuah rumah ibadah. Bisa berdiri? Gampang. Bisa dibangun? Bisa. Ada yang menolak? Malah banyak yang jadi muridnya. Jadi ceritanya ada sebuah kota namanya Cilegon ya. Kota ini masuk Provinsi Banten. Paling ujung barat lah. Paling ujung barat dari Pulau Jawa ini. Dari Jakarta paling 2 jam, nggak jauh. Nah, minggu kemarin, kota yang dikenal sebagai kota 1000 pabrik itu memang jadi pusat perhatian. Karena mirip yang saya ceritakan tadi, di kota Cilegon yang penduduknya 400 ribuan orang itu, dan punya 10 ribuan orang penganut agama non-muslim ya, ternyata nggak pernah mendapatkan izin atau Pemkotnya mengizinkan satupun gereja berdiri. Tapi kalau panti pijat dapat izin, banyak. Nah, coba kita analisa.
Kenapa izin untuk hiburan malam jauh lebih mudah di kota Cilegon ketimbang izin bagi pendirian rumah ibadah untuk saudara-saudara kita umat Kristiani. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Wali kota menandatangani penolakan pembangunan gereja. Wali kota Cilegon menandatangani kesepakatan bersama masyarakat untuk menolak pendirian rumah ibadah umat Kristiani. Nah, kenapa Cilegon sebegitu viral? Tapi bukan karena wisatanya, bukan karena kulinernya, bukan karena pantainya yang indah itu, bukan karena kreativitas anak mudanya, tapi karena kelakuan wali kota dan ormas intoleran membungkam hak dasar kebebasan beribadah bagi umat lainnya. Ini menarik, karena Cilegon yang dikenal sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Serang dulu itu adalah bagian dari Kesultanan Banten yang sejak 500 tahun lalu, 500 tahun silam, justru telah mengajarkan toleransi beragama. Masjid Banten yang terkenal itu jaraknya itu nggak jauh dari sebuah vihara di Banten Lama. Di depan alun-alun kota Serang itu justru berdiri megah gereja besar dan keren. Dan itu pemandangan yang biasa di Banten, kecuali di Cilegon. Tetap ya. Bahkan saking jengkelnya masyarakat di Cilegon, mereka sampai menjuluki Cilegon layak disebut sebagai kota intoleran rumah ibadah, tapi sangat toleran dengan rumah pijat plus-plus. Ya, itu lantaran lebih mudah cari panti pijat plus-plus ketimbang misalnya cari gereja di Cilegon. Dan memang faktanya banyak sekali tempat maksiat dan prostitusi di Cilegon. Bahkan saya dengar kabarnya ada pangkalan prostitusi PSK berada tepat di belakang Pemkot Cilegon. Ini coba harus dicek dulu ya. Tapi saya dapat kabar begitu. PSK juga menyebar di pinggiran-pinggiran jalan dari tikungan Merak atau biasa disebut sebagai Merpati alias Merak pas tikungan. Ini sampai jadi joke atau bercandaan paling legend di kota Serang dan Cilegon, yaitu Merpati, Merak pas tikungan. Konon di sana itu sering bercokol ya gadis-gadis penjajah diri itu tadi. Nah, siapa yang kurang ajar membuat sebutan ini ya? Dan ormas-ormas yang meributkan soal pendirian gereja rumah ibadah itu kemana? Dan Merpati ini masih eksis sampai sekarang. Dari puluhan tahun lalu. Bahkan PSK juga diduga banyak beroperasi di depan hotel-hotel dan losmen sampai di luar pagar pelabuhan ASDP di Kecamatan Pulau Merak loh. Bahkan menurut informasi yang saya terima, praktek prostitusi juga atau lokalisasi ya, itu lokasi pangkalan para PSK di kota Cilegon itu cukup banyak dan meluas. Dari yang di pusat kota, di daerah pinggiran seperti Gerbang Timur, Jalan Lingkar Selatan itu, di Ciwandan ya. Selain juga di Pelabuhan Merak. Nah, ini kemudian jadi sangat ironis dengan kasus mencuatnya penolakan pembangunan rumah ibadah oleh wali kota dan jajarannya kemarin. Jadi konsepnya ini gimana? Kalau banyak bisnis lendir di kota itu, upaya wali kota itu apa untuk meredamnya coba? Kalau banyak kegiatan jual lendir atau PSK itu, atau sebut saja pijat plus-plus itu, upaya wali kotanya apa? Untuk mengurangi itu apa? Untuk mengurangi jumlah penyakit masyarakat itu loh. Dengan menolak pembangunan gereja gitu. Ya enggak juga. Pantesan Cilegon jadi kota intoleran. Wali kotanya kayak gini. Ya memang kemudian menarik ya. Memang kemudian menarik kalau misalnya sampai kota yang sebenarnya nggak begitu besar ya Cilegon itu ya. 400-an ribu penduduknya, itu ada sekitar 10-an ribu warga yang beragama non-muslim. Tapi nggak ada bangunan misalnya rumah ibadah selain masjid dan musala itu nggak ada di sana. Nggak ada. Nah kemarin itu ya ada
komunitas Nasrani yang ingin membangun, tapi ternyata tidak semudah yang dipikirkan. 15 tahun menunggu perizinan hanya untuk satu rumah ibadah, bayangkan. Sekarang gini ya, coba dibandingkan ya, biar kita paham nih, ini standar ganda atau bukan nih. Coba kita bandingkan, misalnya di Banda Aceh. Di Banda Aceh itu ada 10 gereja Protestan dan 1 gereja Katolik. Itu di Banda Aceh. Dan jemaatnya kebanyakan memang berasal dari etnis Tionghoa dan juga dari teman-teman kita, saudara kita dari Batak. Nah, sebagian gereja tersebut juga memiliki fasilitas sekolah Kristen misalnya. Di Sabang, saya pernah ke sana, touring pakai motor, sampai Sabang. Dan di sana terdapat 2 gereja Protestan dan 1 gereja Katolik. Nah, berdasarkan info dari Dukcapil Aceh nih, mereka mencatat penduduk Aceh itu jumlahnya 5,3 juta. 5,3 juta jiwa. Dan dari jumlah tersebut 99%-nya beragama Islam. Nyaris 99%-nya beragama Islam. 99% beragama Islam, tapi tetap ada gereja, bos. Itu di Aceh, bos. Serambi Mekah katanya. Ini Cilegon Serambi mana? Kan bukan Serambi Afghanistan. Iya kan? Kalau mau ekstrim ya, di Jazirah Arab, bos. Tahun lalu diresmikan gereja yang jelas besar dan mewah. Lihat realita toleransi di Timur Tengah seperti ini. Ente gatel nggak, bos? Ini cuma di Cilegon loh. Ini di Jazirah Arab itu ada gereja Katolik terbesar di sepenanjung Arab yang menghabiskan waktu sampai 8 tahun untuk pembangunannya ya, bukan izinnya. Pembangunannya saking gede dan makan biaya lebih dari 143 miliar. Berdiri megah di Bahrain, bos. Iya, saya bukan kontraktor gereja, bukan. Kita rakyat awam menyikapi soal toleransi nih ya. Meski merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim di Bahrain itu punya sekitar 80.000 orang umat Katolik dan sebagian besar memang merupakan pekerja dari India dan juga Filipina. Nah, Cilegon juga nih, karena banyak pabrik di sana, pastinya banyak dong pekerja dan tentunya banyak juga mungkin warga atau karyawan yang non-Muslim. Nah, kewajiban siapa menyediakan rumah ibadah itu, bos? Masa pajaknya doang ente sedot? Yang menarik adalah ada berita yang menyebut di kota Cilegon dalam satu RT aja itu ada 6 diskotik. Aduh, ini gimana? 6 tempat diskotik cuma dalam satu RT. Ini diskotik apa kos-kosan? Kok banyak banget? Jangan-jangan ini diskotik keluarga. Jadi kalau masuk diskotik, bapak, ibu, sama anak-anak itu bisa. Mungkin begitu. Gila, satu RT sampai 6. Bapaknya masuk sama LC, ibunya mojok, joget sambil arisan, anak-anaknya beda lagi, beda lokasi, tiktokan. Ini bisa kalah nih Kuta Bali nih. Cek 1. Iya. Dan ya, dalam satu wilayah RT ada 6 diskotik. Ini pasti hasil jeripayah Forum Kerukunan Umat Berdiskotik. Atau pembangunan 6 diskotik dalam satu RT itu adalah atas rekomendasi dan upaya dari Majelis Disko Cilegon. Ini loh. Ini baru keren nih, anak disko ada majelisnya. Ya tentu saja, mau diskotik, mau panti pijat, atau karaoke, ya boleh-boleh saja perizinan dan segala persyaratannya. Yang penting dipenuhi, ya monggo saja, bebas. Bebas. Di Cilegon sepertinya memang mau usaha apa saja bebas. Yang penting taat kepada hukum dan perundang-undangan. Mau bangun usaha apa aja bebas. Yang nggak bebas kan ya itu tadi, bangun gereja. Ya, thank you. Saya Mas Jupre. Aman kan?